Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Baitul Salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain, termasuk pada pagi hari ini kita dapat ibadah sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, senantiasa bertakarrub kepada Allah dalam rangka untuk senantiasa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya binti wa dunya wal akhirah. Monggo mengawali pengawasan rutinan Ahad Masjid Baitul Salam, kita awali dengan baca istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat dan mengabulkan, menerima seluruh amal kebaikan yang kita lakukan, dan pada akhirnya kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar bersama-sama 3 kali ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah itu menciptakan seluruhnya semesta itu dengan penuh keteraturan. Semuanya itu memang
tunduk terhadap hukum-hukum Allah. Semuanya serba teratur. Mulai matahari yang berputar, tidak hanya mengelilingi porosnya, ya, berputar, bumi berputar, bulan pun juga berputar. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu berjalan, ya, li mustaqarril laha, kepada porosnya, ya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu merupakan ketetapan dari Allah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urujunil qadim. Begitu juga bulan, ya, itu berputar pada manazilnya, bidang edarnya, pada orbitnya. Dzalika taqwal qamar qaddaru manazil hatta 'ada kal urjunil qadim, sehingga kembali kepada asalnya. Maka semuanya serba teratur. Bumi pun juga demikian, berputar. Manusia dalam dirinya itu penuh keteraturan. Ritme sirkulasi darah, detak jantung, ini sudah diatur demikian rupa oleh Allah. Maka ketika tidak ada kestabilan dalam keteraturan ini, yang ada adalah sesuatu yang bisa merusak. Kalau manusia darahnya sudah tensinya dukur, ya maka ya kena hipertensi. Detak jantungnya kalau nggak beraturan, maka ada palpilasi atau serangan jantung. Alam pun juga demikian. Maka ketika alam ini tidak seimbang, ya, bagaimana manusia itu yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah nggak bisa ngatur lagi alam, maka dampaknya apa? Bencana terjadi di mana-mana. Ini dalam dialog liturgi. Dialog liturgi niku dialogi Gusti Allah sama para malaikat yang ada dalam Al-Quran. Ini dari awal itu malaikat khawatir mek menungso gawe rusak tok ning ngene bunyong, gawe rusak tok ning ngene bumi. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, awal mula manusia diciptakan, itu ada dialog antara Allah dengan malaikat. Napa dialognya? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku ini jangan nyiptakno khalifah, penggantiku, wakili aku ning bumi. Sapa iku? Ya menungso. Ketika malaikat tahu bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard, jadi wakili Gusti Allah ning dunya, malaikat itu khawatir. Begitu khawatir, takok, bertanya kepada Gusti Allah, pada Allah. Qalu, malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah, wahai Allah, mengapa engkau menciptakan manusia itu sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi, wakili panjenengan ten bumi? Kenapa? Karena apa? Malaikat khawatir. May yufsidu fiha, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wahai Allah, mengapa kau menciptakan manusia khalifah di muka bumi, sedangkan manusia itu yufsidu fiha, akan berbuat rusak di bumi ini, wa yasfikut dima, dan menumpahkan darah. Jadi menungso nih kuatiri malaikat mek diciptakan sebagai khalifah, wakili Allah dan bumi, menungso gawe rusak tok ning bumi, wa yasfikut dima, dan menumpahkan darah, terjadi peperangan, terjadi pembunuhan. Kemudian malaikat melanjutkan begini, wa nahnu, dan kami para malaikat, nusabbihu bihamdika, senantiasa bertasbih kepada engkau ya Allah, wa nuqaddisulat, dan selalu menyucikan engkau ya Allah. Nah, mendengar kekhawatiran malaikat niki, Allah menjawab, qala inni
a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, aku ini lebih ngerti, lebih paham lah daripada yang engkau ketahui. Jadi aku ngerti kabeh, wis gak usah khawatir sampean niku. Gitu. Lah, kalau kita lihat ke kondisi sekarang ini, apa yang dikhawatirkan malaikat terjadi. Karena Allah itu menciptakan manusia itu tidak hanya dibekali dengan potensi konstruktif namanya, tidak hanya dibekali dengan potensi kebaikan. Benar manusia itu baik, Allah menciptakan manusia itu dengan dibekali akal pikiran, dibekali nurani, hati nurani. Mek menungso itu dominan akal pikiran apike, dominan hati nuraninya, maka dia bisa lebih mulia dari malaikat. Menungso dengan pikirannya dia bisa membangun sebuah tatanan peradaban yang adil, yang sejahtera, sehingga malaikat Harut Marut itu ketika zamannya Nabi Daud dikisahkan dalam beberapa kitab tafsir itu pingin jadi menungso. Malaikat Harut tawa Marut itu kan, karena manusia itu akal pikirannya dominan, hati nurani dominan, itu bisa berbuat adil, menyejahterakan, bisa membuat tatanan dunia yang damai. Nah ini luar biasa pahalanya di hadapan Allah. Makanya derajatnya mulia sekali kalau manusia dibekali dominan akal pikiran dan hati nurani. Tapi tidak hanya akal pikiran yang jernih, nurani yang bersih, Allah melengkapi manusia itu dengan nafsu. Loh, nafsu ini menungso itu dominan, menguasai dirinya. Maka yang ada bukan potensi konstruktif kebaikan, tapi yang ada adalah potensi destruktif, potensi ngerusak tatanan. Apa dia ora tarik nek menungso mek nuruti nafsu. Coba panjenengan nuruti nafsu, kabeh dirusak tatanan itu. Memperturutkan nafsu, ingin harta yang banyak. Maka Rasulullah mengatakan mek menungso dikasih emas seberat gunung Uhud, Jabal Uhud, ini saya menungso kurang, dia akan mencari dan terus mencari ya, emas-emas yang lainnya sebesar gunung-gunung itu. Itu karena menungso nuruti nafsu. Wis dikei sugih tetep ae kurang. Gini mungkin dikasih bisa beli sepeda motor, pasti kepengin mobil, pengen mobil, pengen sing apik meneh, dikei siji pengen loro, pengen telu, terus seperti itu. Niku sifatnya menungso. Kayak omah, masya Allah, kurang apik, diapiki maneh, sik kurang, tuku maneh omah siji loro telu, ngeten menungso. Jabatan nggih ngoten. Dadi lurah, alhamdulillah, pengen dadi camat. Dikasih nikmat dadi camat, pengen dadi bupati. Bupati pengen dadi gubernur, gubernur pengen dadi presiden. Itu kalau menungso memperturutkan nafsu berkuasanya, nafsu numpuk-numpuk harta. Makanya diiling nang Gusti Allah, hal alhaakumut takasur. Celakalah mereka orang yang at-takasur, ngumpul-ngumpul dunya. Nah ini hatta zurtumul maqabir, ngumpul-ngumpul dunya baru sadar iki gak berguna, mereka dimanfaatkan untuk kebaikan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga panjenengan semua itu dikubur baru kerosok bahwa dunia yang selama ini kita kumpulkan gak ano artine apa ngeten. Sehingga menungso dominan nafsu nih, apapun dilakukan ya. Makanya mengapa kok kemudian kerusakan yang dunia itu nyata ya, karena kerakusan manusia niku perlambange menungso iku mek lahir bayi ngeten, tangan itu gegem apa megar ngeten Pak, tangannya apa gegem, bayi itu lahir tangannya pasti gegem. Itu menandakan perlambang menungso itu seneng ngumpul-ngumpul loh dunya,
gegem ini mas kena dunia itu ya gak lepas karena apa pengen terus ya pengen sebulek pengen terus mengumpulkan harta benda. Tapi ketika hatta zurtumul maqabir, ketika menungso iku dikubur, maka tangannya nggak gegeman ya Pak, tangannya begah. Apa tandanya? Bahwa semuanya dilepas. Jadi selama ini yang dicari berupa harta benda, wes dilepas semuanya. Karena gunane, omah, mobil, perhiasan, harta benda, gak ada, lepas semuanya. Istri, anak-anak, semuanya dilepas. Gak mungkin masuk nih kuburan, dilepas semuanya. Lah mek ana wong mati gegem ngene, oh iku mantan petinju berarti niku Pak. Kan gegem terus ngene iki. Dilepas semuanya, gak ada artinya nih. Lah kalau sekarang panjenengan menyaksikan saat ini ngapain kok banyak bencana-bencana? Karena ragu si menungso. Kuatiri malaikat itu dijawab oleh Gusti Allah dan Al-Quran. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Zoharul fasad, telah nyata tampak kerusakan fil barri, ya baik di daratan, wal bahri maupun di lautan. Kerusakan di daratan saat ini nopo kata banjir, kata nopo lana longsor, macam-macam bencana nih. Dan Sumatera nih, Aceh, Sumatera Utara, kemudian dan Aceh, Sumatera Barat. Niku korbannya mek jenengan ningali detik.com niku sudah 1000 lebih. Sing ilang, sing gak ketemu. Wah, gak karu-karuan katanya. Ini kenapa kok bisa terjadi bencana yang kayak begitu? Sampai eling-eling, eling-eling. Tiap akhir tahun ngeten niki, tiap akhir tahun ngeten niki. Pasti bencana kan ning ndi kok. Jenengan riyen eling tsunami. Tsunami ten Aceh. Ini bulan ini apa? Desember 2004 nih. Desember. Korbannya berapa? Gak kehitungan, ratusan ribu orang meninggal dunia bencana tsunami bulan Desember. Wes kata-katanya bencana itu akhir-akhir tahun kita nih. Termasuk saat ini gini. Desember bencana yang Aceh, yang Sumatera, Sibolga paling parah, kabeh Tapanuli. Ini Desember. Kenapa demikian? Memang sekarang ini musimnya musim penghujan. Tapi kalau tatanan alam itu seimbang, mau kemarau mau hujan, ya tidak masalah, stabil. Kemarau, sumber-sumber mata air masih banyak. Ketika musim hujan, nggak sampai kebablasan. Kenapa? Karena pepohonan masih bisa menyerap air hujan. Lho saniki penggundulan hutan, illegal logging, penebangan, pembabatan hutan, pembalakan liar, terus gak karu-karuan. Di dalam berita-berita ini Pak, kita bisa ngakses langsung kan berita-berita media sosial maupun media mainstream itu. Ternyata hutan-hutan di kawasan lindung di kawasan Sumatera meniko, Aceh juga, itu dibabat, ditanami sawit. Babat di kabeh ditanam sawit. Ada satu perusahaan saja, satu perusahaan. Panjenengan sudah tahu lah perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit yang paling gede. Nggih. Napa niku jenenge niku jenengan mrap nggih. Sing paling gede niku napa? Itu menguasai lebih dari 1,5 juta hektar kawasan hutan bisa. Dibabat tadi sawit. Memang ini maksudnya ada 4 orang. Yang ada 4 perusahaan yang menguasai 500.000 lebih, ya 500.000 hektar lebih hutan dibabat tanami sawit. Coba nih, tidak lagi masyarakat adat, tidak lagi masyarakat yang tinggal di kawasan sana, tapi perusahaan-perusahaan besar
Loh ini kalau tidak ada campur tangan uang, kalau campur tangan kekuasaan, ya nggak bisa. Nggak bisa. 1,5 juta hektar lebih. Itu baru satu. Ada lagi yang nomor 2, Alim 2, grup Salim, menguasai juga hampir setara dengan yang pertama. Hampir 1,5 juta hektar. Ada 4 di sana pengusaha-pengusaha besar yang menguasai sawit dan tambang-tambang di sana. Loh bagaimana nggak terjadi banjir, nggak terjadi longsor? Wong hutan-hutan ini dibabat jutaan hektar. Loh kok ngono meneng ae lho, Pak. Pemerintah meneng, nggih. Pemerintah meneng, rakyate ya gak iso apa-apa, nggih. Hutan adat digondoli yang meneng ae. Akhirnya apa? Kalau kemudian Allah memperingatkan banjir, kabeh disapu, entek kabeh, triliunan ya kerugian di sana. Itu ya jangan ngeresulok. Wong hutane dibabati kabeh. Tapi gawe sapa iki? Untuk siapa? Sawit-sawit sakmono kae untuk siapa? Maka kalau sekarang ini kita merasakan bahwa ekonomi itu berpusat nih konglomerat besar, sing disebut 9 naga kah, konglomerat hitam kah? Ya memang tidak gitu. Sedangkan rakyat ya sebagian naik. Coba itu daftar 10 orang paling sugih itu, kono ta sing kira-kira teko jamaah masjid itu salam. Mulai 1 sampai ke 10 ngono iku. Nggih, mboten wonten. Nggih. Apa niku ya wis sang singsong ngono jenenge, sang singsong ngono jenenge. Lah niki jenengan bisa berarti bahwa dikeruk kabeh bumi, kekayaan alam Indonesia, keruk kabeh dieksploitasi tanpa mempertimbangkan hukum keseimbangan. Wis ditoto ning Gusti Allah, ditoto kabeh diuratane nek rakyat dek masyarakat mek menungso ya, menungso mek pengusaha ini panjenengan asal napa nggih mboten semerap asal napa panjenengan nggih dari tambang, misalkan tambang emas ning ngene Papua mriko, Freeport mriko, emas dikeruk di kona Amerika, celot digawe wong Papua kan ditambah ireng wong Papua ya guys, kayak celot terus, kayak lumpur terus, emas kok nang Amerika. Dan seperti itu terjadi di mana-mana. Nikel pun juga demikian. Kebijakan hilirisasi atas ngeten iki, apakah berjalan efektif sekarang? Sehingga bisa dilakukan untuk menyejahterakan rakyat. Kenapa? Ya kalau dalam baca undang-undang jelas pasal 33 itu semua kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik di darat, di laut, di udara, niku sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Luwinginane niku ono Menteri Pertahanan ning gone Morowali niku itu ningali bandara. Bagaimana ada bandara yang tidak ada otoritas negara di sana, ngangkuti wong-wong teko luar negeri, negara tidak hadir di sana. Lho kok iso bertahun-tahun terjadi kados ngoten niku ya apa ceritane? Lho ndi merem kabeh. Lah kados-kados ngeten niki kan kita harus bisa memberikan masukan-masukan bagaimana rakyat ini juga peduli dengan hal-hal seperti ini, terutama keseimbangan alam. Semeru saiki watuk-watuk ning gone Gunung Teris kono ya terjadi juga banjir bandang karena ya terjadi ketidakseimbangan seperti itu. Sehingga Allah meringatkan ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sampai ini ojo ngerusak tatanan alam setelah Allah memperbaikinya. Mek ngerusak ya bencana. Wis dari bencana sing rugi sapa? Ya sampean dhewe. Lah niki iki perlu kita juga harus sadar terhadap lingkungan. Makanya sekarang ini kita harus menggalakkan kembali namanya
teoekologi namanya. Jadi Menteri Agama Prof. Nazaruddin Umar itu sekarang menggalakkan ekoteologi. Bagaimana kita itu beribadah praktis ya, dengan apa? Beribadah untuk menstabilkan alam, ya, untuk memelihara alam. Karena nopo panjenengan itu dadi khalifah fil ard niki, tugasnya nggih supaya alam niki tetap lestari, supaya alam ini tetap terpelihara. Makanya prinsip-prinsip syariah yang dibangun namanya kulliyatul khomsah. Kuliatul khomsah atau doruriyatul khomsah atau usulul khomsah sing wonten 5 niku. Saniki niki kita sudah menggalakkan yang keenam. Yang keenam apa itu? Hifdzul bi'ah. Yang pertama kan hifdzuddin, memelihara agama, menegakkan pilar pertama kados panjenengan mendirikan sholat, zakat, poso niku hifdzuddin. Ada yang menyelenggarakan atau menjalankan perintah Allah niki hifdzuddin. Kemudian nomor kali napa? Harus tegak yang nomor kali hifdzun nafas, menjaga atau memelihara jiwa. Lu mek sampean saat ini melihat pembalakan itu sama dengan tidak memelihara jiwa. Ya kenapa? Membahayakan jiwa orang lain. Karena akibat sampean itu ngerusak alam. Jadi ini ono bencana. Ketika bencana terjadi korban jiwa. Itu namanya hifdzun nafas. Bagaimana sampean memelihara jiwa? Termasuk sampean itu menjaga kesehatan. Itu memelihara jiwa. Ya mari subuh gak turu, mari subuh ngaji. Ini diantaranya adalah bagaimana sampean itu memelihara jiwa supaya tetap bugar secara jasmani maupun rohani. Nomor 3 apa? Hifdzul akal. Hifdzul akal itu memelihara akal sehat. Demek wong akale normal, mikire normal, yo pasti gak gawe rusak. Mek wong iku akale normal, pasti dia akan berjalan pada ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah. Niku mek normal. Terus saiki nek wong gak normal wis karepe dhewe karena nafsune mau nih. Ingkang nomor sekawan apa? Hifdzun nasl, memelihara keberlangsungan keturunan, generasi ini kita dijaga. Karena kita nih niku marisi dunia niku bukan untuk panjenengan tapi untuk generasi kita. Makanya kemudian Allah mengingatkan wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Maka sampean itu takutlah kalau generasi sampean itu lemah kabeh. Nah, itu nomor sekawan, hifdzun nasl. Dan nomor 5, hifdzul mal, memelihara kekayaan. Kekayaan itu enggak perkara kekayaan sampean dhewe, enggak, kekayaan kolektif. Berupa apa itu? Yo tambang. Yo alam. Itu kekayaan sampean. Saiki kekayaan sampean dikeruk ngoten ngoten niku mosok sampean meneng. Nggih, masih keruk kabeh, colongi kabeh, gone luar. Meneng kan? Meneng. Nekel, keruki kabeh, colongi, sampean meneng nggih. Tambang, batu bara, minyak bumi, meneng ae gitu kan. Padahal itu kan kekayaan kita. Kekayaan rakyat Indonesia. Apa meneh bensin dicampur gak karu-karuan ngono Pak nggih. Bensin pertalite campur macam-macam ya berebet ngono dengan lho ya apa mari ngono ono pengusaha teko luar ono pom bensin sing teko luar ngono gak oleh saiki produksi pokon tuku kaya awake dhewe tapi begitu beli produk kita berebet kabeh kan kasus kemarin Pak nggih diisi pertalite sepeda motornya mogok kawadah ning ngene SS ini protes ini karena campuran bonopo nih terus Masya Allah. Lah ini kita diam saja. Lah ini mari kita harus sama-sama sadar bahwa kekayaan Indonesia ya untuk rakyat Indonesia. Ingkang nomor 6 ya namanya sekarang itu pilar fakositu syariah tegak mek ono sing nomor 6 napa niku? Hifdzul bi'ah, memelihara dan menjaga lingkungan.
lingkungan dijaga, insya Allah Allah itu akan menahan bencananya. Karena apa? Karena seimbang, ekosistem seimbang. Terakhir sepatus kita tuh paham. Panjenengan boten jogo, boten amanah sebagai khalifah fil ard, wakili Gusti Allah ten bumi, sampean gak amanah. Ingat, dulu itu pernah juga ono menungso kaum terdahulu. Itu sudah diceritakan dalam Al-Qur'an. Napa niku? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro, apakah kalian tidak melihat kaifa fa'ala, bagaimana Allah berbuat ya rabbuka bi'ad terhadap kaum Ad. Riyin, zaman riyin kaum Nabi Hud niku wonten jenenge kaum Ad. Sapa kaum Ad itu? Iromadzatil imad, adalah kaum yang peradabannya sangat tinggi. Mereka itu mempunyai kota, namanya kota Irom. Dzatil imad, dia itu sudah punya tiang-tiang yang tinggi. Dzatil imad, jadi pilar-pilar yang tinggi. Dia bisa membangun kota dengan pilar-pilar yang tinggi, maju peradabannya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidak pernah dibuat kota semisal kota Irom itu pada masa-masa yang lalu. Jadi harus maju kota Irom itu. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wasamudzalladzina jabus sokhra bil wad. Apakah kalian juga tidak melihat apa yang diperbuat Allah kepada kaum Samud? Wasamudzalladzina jabus sokhra, yaitu kaum Samud itu punya keterampilan yang tinggi juga, yang memotong batu-batu di lembah. Jabus sokhra bil wad. Peninggalan kaum Samud, kalau dalam geologi kajian artefak-artefak itu saat ini tuh ada di sekitar 150 kilo dari Madinah, namanya kota Al-Ula. Dibangun saat ini destinasi di tempatnya kaum Samud, bekasnya kaum Samud itu destinasi wisata. Padahal Rasulullah itu mengatakan ojo nengoni gini, ayo cepet-cepetlah sampean melewati kota Al-Ula. Lu saiki digawe destinasi wisata dengan pemerintah Arab Saudi. Emang rada selindring saiki kau wae di ngono-ngono saiki ning Saudi. Pusat destinasi hiburan menuju Saudi Arabia 2030 itu ya oleh MBS itu. Wis pembangunan tempat pariwisata geden-gedenan. Jenenge Neom itu, kota yang memanjang niku full pusat hiburan, sedaya pusat hiburan. Yang ngene kono disco wis maju ya. Tempat-tempat pelesiran ning tepi pantai sing modele lebih ekstrim toko Bali, mek Gili Terawangan ngono. Wis ning ngene kono wis ono. Waduh berat. Jadi kaya ngono tadi wis opo niki. Hah? Ngeten nggih. Samudalladzina jabus sokhra fil wad. Wa fir'auna dzil autad. Apakah kalian juga tidak melihat kepada siapa? Fir'aun. Jadi siapa Fir'aun? Dzil autad, raja yang punya bala tentara yang kuat. Jenengan ten Mesir, ten Kairo Mesir. Saat niki saya baru tahun kemarin ke sana. Ada kerjasama beasiswa. Ada al-madkhaf al-muhadarah al-misriyah al-mu'asyirah. Bahasa Indonesia itu museum peradaban Mesir modern. Di salah satu sudut museum niku Pak, niku wonten ruangan bawah tanah ngeten. Niku dipajang mumine Fir'aun generasi Old Kingdom, kerajaan lama. Kerajaan lama niku tahunnya ya ratusan sebelum Masehi. Ada di situ
museum muminya Middle Kingdom. Jadi kerajaan di abad pertengahan pada masa lalu. Jadi kita tahu kan peradaban yang paling tua ning dunia nih Pak, peradaban yang Mesir yang bisa dilihat sampai sekarang. Piramida itu dibangun kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. 3000 tahun sebelum Masehi. Ya, itu kan sama dengan peninggalan-peninggalan yang lain ya, dibangun bertahap begitu. Ada piramida Giza itu Indo gitu. Kemudian ada piramida-piramida yang lain. Itu piramida paling tua itu diperkirakan usianya itu sudah 3000, sudah ada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. 3000 tahun sebelum Masehi. Ini sangat tua sekali peradaban Mesir. Ada kerajaan masa Middle Kingdom, ada kerajaan New Kingdom, model baru. Lah New Kingdom ini yang diyakini sebagai Fir'aun zamannya Nabi Musa. Zamannya Nabi Musa. Iku si masih utuh Fir'aun di sana. Dijelaskan dalam wa Fir'aun dzil autad. Memang Fir'aun sing tenggelam ning gone Laut Merah niku waktu ngejar Nabi Musa, jasadnya diselamatkan oleh Allah. Ning Al-Qur'an sudah dijelaskan, ya apa kita nggak percaya? Di Al-Qur'an dijelaskan begini. Al-yauma nunajjika bibadanika likai takuna khalfaka ayat. Al-yauma, pada hari ini, nunajjika, aku selamatkan bibadanika, badanmu. Badannya siapa? Fir'aun. Ya. Bibadanika likai takuna khalfaka ayat, supaya menjadi pengingat kaum-kaum umat-umat di belakang kamu nantinya, bahwa mek sampai itu bener-bener ono. Lah ternyata ada. Muminya Fir'aun sampai sekarang itu oto jasadnya diselamatkan Gusti Allah. Lu kok iso iku ngerti kok mek muni Fir'aun melalui sebuah penelitian. Jadi di tahun 1700 sekian itu pemerintah saat itu kan dikuasai oleh penjajah Prancis. Mesir itu dikuasai penjajah Prancis, namanya Napoleon Bonaparte. Ada seorang profesor namanya Maurice Bucaille sing bedah mumi ini, dan di dadanya niku ada pasir di dadanya, karena kan tenggelam ya, kelelep ya ngombe banyu segoro lah ono pasire. Nah, pasirnya itu identik dengan pasir yang diyakini sebagai tempat tenggelamnya Fir'aun. Dicocokkan begitu ya melalui teknologi sekarang ya tentunya. Ya, niku. Jadi diyakini itu mumi Fir'aun yang tenggelam dan utuh. Ya, yang namanya siapa? Tutankhamun utuh. Wa Fir'aun dzil autad. Jadi baik kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun alladzina tawau fil bilad. Mereka itu berbuat fasik, berbuat rusak fil bilad, di negaranya. Fa aksaru fihal fasad, dan sebagian mereka itu rusak. Akhirnya apa? Fasobba alaihim rabbuka sautu adab. Maka Allah menurunkan adab kepada mereka. Bagaimana kaum Samud dibinasakan oleh Allah dengan bawa panas yang demikian, pada topan yang membawa panas. Bagaimana ono angin topan bawa hawa panas, ya kulit yang lupas semuanya, lupas kabeh. Kemudian bagaimana kaum Samud dibinasakan dengan gempa bumi, gonjang ganjing, sehingga apa? Tenggelam mereka di dasar tanah. Saya ingin coroni ngono ya kena tsunami, kabeh gempa bumi sing hebatnya tuh. Gempa bumi hebat, akhirnya binasa semuanya. Fir'aun tenggelam pasukannya ke dasar samudra. Karena apa? Karena mereka itu berbuat rusak. Ya apa saiki kita lihat alam rusak, tambang dieksploitasi, hutan dibabati, laut juga kekayaan dikeruk macam-macam, didol nang Singapura pasire. Lho mek ono tsunami, mek ono gempa bumi, mek ono banjir longsor. Ya kayak ngono iku. Iki adab apa ujian cobaan dari Allah, sampean sing ngerti. Oleh apa? Menungso gawe rusak ning negarane. Ingat pesan Allah. Kalau kita tetap seperti ini, mati kita bisa menunggu bagaimana azab Allah yang ditimpakan kepada kita. Mudah-mudahan
Apa yang terjadi ini duduk ada, tapi ini ujian dan cobaan dari Allah sehingga sampai kembali ning Gusti Allah. Ngeten Pak nggih. Nah ini sebagai pengingat kita bersama, mugi-mugi kula panjenengan sedaya nggih mendapatkan hidayah, maunah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten pertanyaan, monggo, mboten monggo donga bareng-bareng. Donga nggih. Iki wonten pertanyaan sudah. Kan mau napa Pak? Salam. Nggih. Jadi niki perdebatan ulama tafsir. Malaikat itu gak ngerti sebelum Allah memberi tahu. Ya, jadi malaikat itu mboten ngerti, mek mboten dikei tahu Gusti Allah. Karena malaikat itu memang selalu apa? Taat perintah Allah, gak layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Malaikat gak pernah berbuat maksiat. Ya, malaikat itu gak berbuat maksiat. Kemudian wayaf alumatu marut mengerjakan seluruh perintah Allah. Loh iki kok malaikat ngerti, mek menungso itu pada akhirnya gaya rusak nih ngene dunya. Kenapa? Lah perdebatan ulama tafsir. Di antara jawaban daripada para ulama terkait dengan menjelaskan apa malaikat mek takon kaya ngono nang Gusti Allah, bahwa sebelum menungso niku ada makhluk semisal manusia. Makhluk semisal manusia. Nggih. Sebelum Adam tentunya guys, misal manusia itu gaya rusak karena dikasih nafsu, dikasih nafsu. Makanya kemudian dalam ayat selanjutnya itu ada ayat mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mulku biyen zamane dinosaurus, mulku zaman ngono niku. Nah, jadi memang sebelum menungso Allah melakukan dialog liturgi itu, malaikat sudah mendapatkan gambaran terkait dengan makhluk Allah semisal manusia yang diciptakan sehingga rusak. Ada yang mengatakan itu sebagian dari Banul Jan, itu bongsone bangsane bangsa jin, kayak rusak tatanan itu. Lo kuatiri malaikat kok koyok Banul Jan. Itu salah satu penjelasan ulama tafsir. Dan banyak penjelasan yang lain. Ini menjadi perdebatan para ulama karena malaikat kok ngerti loh, kok takon ning Gusti Allah. Kenapa? Malaikat itu kok khawatir menungso itu gak rusak. Padahal malaikat kan baru ngerti. Nah, makanya kemudian dijawab oleh Allah, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Karena malaikat itu dasarnya takon koyok ngono iku pernah terjadi pada manusia sebelum manusia Allah menciptakan manusia model koyok ngono sing gawe rusak. Mbok iku tatanane ngene dunya saiki iki, mbok dunya yang lain wallahu a'lam, karena ini masih merupakan ikhtilaf bainal ulama. Ngeten lagi. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tawil a'marana wa sayyi sadana wa hasinna malana. Allahumma inna nas'aluka sihhatan bit taqwa wa tul'a umrina wa husna amalina wa rizqan la tu'adzibu alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian yang silakan untuk nanti dana yang tadi serati sesuai. Terima kasih.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi bersama beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasan Ubaidillah SH MSI. Dan sampai berjumpa di pengajian-pengajian berikutnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.